palsu, kemudian bereaksi menyesatkan orang-orang yang banyak. Lahirlah agamamu. Camkan itu baik-baik. Jadi kalau Anda menyembah Yesus yang datang kepada Paulus, Anda seakan-akan merasa menyembah pencipta langit dan bumi. Memang itu maunya. Memang dia ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi. Memang dia ingin dituhankan. Karena memang dia sedang menggiring anak keturunan Adam masuk ke dalam neraka. Jadi lu pasti harus wajib memiliki perasaan bahwa yang kau sembah itu seakan-akan adalah pencipta langit dan bumi. Sayangnya, yang kau katakan Yesus anak Maria yang kau sembah itu, di penghujung kehidupan manusia nanti akan datang dan mengatakan, enyahlah daripadaku wahai seluruh Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang salah? Mereka yang diusir juga mengatakan menyembah Yesus. Mereka yang diusir juga mengatakan bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Bahkan mereka mengatakan Yesus yang mereka sembah adalah jelmaan, inkarnasi, perwujudan daripada pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Bapa. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang kalian sebut Kristus Yesus itu siapa rupanya? Jadi yang membantu kalian untuk menyembuhkan orang sakit, kalian bermujizat itu Yesus yang mana rupanya? Ternyata Yesus tidak mengenal kalian. Ini yang harus saudara camkan. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan kami menyembah Yesus yang adalah Bapa itu sendiri, memang itu keinginannya Yesus yang datang kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan ente percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang kepadamu dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan ente percaya. Jangan ente percaya. Hari ini Kristen ini dari mana? Dari orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus Yesus di padang gurun. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Ya ini jadi Kristen, menggabungkan antara manusia dan Yesus palsu. Jadi seakan-akan yang kalian sembah itu adalah anak Maria. Kalau yang kalian sembah itu anak Maria, berarti kalian penyembah manusia. Betulkah kalian penyembah manusia? Coba, ada nggak yang bisa jawab? Betulkah kalian penyembah manusia? Bang, gini, jadi gini bang, bentar, bang. Jawab dulu. Jawab dulu. Betulkah kalian penyembah manusia? Jawab dulu. Ya, kami menyembah manusia yang punya mukjizat, ya, yang setara dengan baik, selesai itu. Sudah. Ya. Selesai. Tapi, selesai karena sudah. Dia berasal dari Allah. Dia itu adalah selesai Allah. Sudah. Pertanyaan saya, apakah Bani Israel menyembah manusia? Apakah Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo menyembah manusia? Oke, ya, jadi bang, apakah mereka menyembah manusia? Mereka itu menyembah Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka menyembah manusia atau tidak? Ya. Mereka menyembah manusia atau tidak? Mereka itu menyembah Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Manusia atau tidak? Manusia atau tidak? Tidak. Ya. Oke, sudah selesai. Selesai iya. Kita. Tapi Kristen menyembah tapi manusia. Abraham, Ishak, dan Yakub itu dari Yesus sendiri. Bani Israel tidak menyembah manusia. Selesai. Apalagi? Jadi gini bang, jangan minggu saya dulu bang, saya jelaskan dulu kan, bukan saya. Ya, silakan. Ingat ya, orang Yahudi tidak menyembah manusia, Kristen menyembah manusia. Ingat itu. Oke, jadi gini ya. Ya, kenapa aku mengatakan bahwa yang kami menyembah itu adalah Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub itu, dan aku bisa mengatakan bahwa Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah yang menjadi Yesus itu sendiri. Ya, firman yang menjadi Yesus itu sendiri. Di dalam Musa bertemu langsung dengan Allah itu, ya, Allah itu berkata bahwa Musa berkata kepada Allah itu, siapa namamu sehingga aku memperkenalkan kepada bangsa Israel. Allah itu berkata, aku adalah aku. Dan aku itu mengutus aku bagimu. Bang? Ya gitu, aku itu mengutus aku bagimu. Ya, Allah itu mengutus. Bang, coba Anda baca Yohanes 8:42.
Anda mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Coba Anda buktikan. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Silakan Anda baca Yohanes 8:42. Kalau Bapa adalah Yesus itu sendiri, maka yang menjadi manusia itu Bapa sendiri atau bukan? Ya, firman Bapak yang menjadi manusia otomatis. Kok lari ke situ? Juga Bapak. Saya ulang lagi. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka apakah dia akan mengaku dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri? Atau Jadi, tidak atas kehendaknya sendiri? Yang mana yang betul? Nah, Yesus itu bukan Bapak sendiri, tapi firman Bapak, perkataan Bapak, otomatis Bapak itu adalah berubah keyakinan lagi. kami. Tadi mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Sekarang berubah lagi. Bapa Ya, iya, bukan Yesus kan. itu sendiri. Yang mana yang Kenapa betul? Nah, Bapa jadi gini, adalah Bang. Yesus itu sendiri, atau Yesus itu bukan Bapa itu sendiri? Mana yang betul? Iya, ya. Jadi menurut sudut pandang kami, suara saya itu adalah otomatis saya punya suara, berarti saya itu sendiri. Itu yang kami imani. Itu. Oh lama. Ya, perkataan Jadi Bapak ketika- otomatis bagian dari Bapak itu. Jadi ketika suara Anda itu masuk di dalam kaset atau di flash disk, itu adalah Anda. Bukan saya, tapi suara saya otomatis dari saya. Gitu. Kalau suara saya adalah saya, itu beda dengan suara saya berasal dari saya. Segala Iya, contohnya, sesuatu Ji. yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Contoh, ingus yang berasal dari Anda bukan ingus. Yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Ludah yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Apa yang berasal dari Anda itu bukan Anda. Anda adalah Anda. Suara Anda bukan Anda. Suara Anda adalah pribadi yang berbeda dengan Anda. Paham sampai sini? Jadi Yesus itu bukan Bapa. Makanya dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan yang kalian sembah. Yang kalian sembah itu adalah dia sendiri yang datang menjadi manusia. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Itu dua pribadi yang berbeda. Ya, Silakan. boleh saya jawab, boleh saya. Sekarang ganti pemain, siapa yang mau maju dulu? Siapa? Satu-satu. Ya, kebenaran. Saya Naikkan dulu, gua Bongnya. naikkan dulu. Tunggu, gua naikkan dulu. Yang lain diam dulu satu-satu. Tunggu, sabar. Nah, yang lain di mute. Kebenaran yang maju. Oke, siap. Gini, Bang Suma mengatakan bahwa kami menyembah Yesus yang nampak kepada Paulus. Saya ingin mengatakan dalam ayat yang menyatakan tentang Yesus bagaimana otoritas Tuhan. Ini dia berotoritas. Pertama, Maha Pengampun, yang berkuasa mengampuni itu hanya Allah. Tidak mungkin manusia berkuasa. Ini namanya berkuasa, artinya ada otoritas. Tapi Yesus dia berkata, dia berkuasa mengampuni. Otoritas. Kemudian, yang mempunyai kemuliaan dan sejak dunia belum dijadikan, pasti hanya Allah Bapa. Tapi Yesus berani dengan nyata berkata bahwa kemuliaan yang sudah ada sebelum ada dunia ini, sudah ada kemuliaan Yesus. Kemuliaan apakah itu? Ketiga, apalagi ini, pernyataan Yesus bahwa malaikat itu adalah miliknya. Kita tahu bersama, malaikat itu kepunyaan Allah Bapa. Tetapi Yesus dia berani berkata bahwa malaikat itu miliknya dan dia menyuruhkan malaikat. Dan keempat, dia berkata dia berkuasa. Dan kemuliaan dia akan turun dengan kuasa dan kemuliaannya, Yesus katakan. Ini bicara tentang otoritas, bukan pemberian. Otoritas. Manusia, nabi, siapa yang berani berkata seperti Yesus itu, yang berotoritas seperti Yesus, kalau dia bukan Tuhan. Ini pernyataan-pernyataan. Ini sebelum Yesus bertemu dengan Paulus yang dinarasikan oleh Bang Suma tadi. Ini pernyataan selama Yesus yang masih ada dalam dunia ini, Bang. Bahkan Yohanes yang murid paling dekat dengan Yesus menyaksikan dengan nyata tentang ketuhanan Yesus, bahwa dia adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman juga itulah Allah. Dan dia telah menjadi manusia, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu telah jadi. Dan dia telah menjadi manusia, ayat ke-18. Di situ dikatakan bahwa Allah Bapa dia menyatakan dirinya melalui anak itu. Kalau nggak percaya saya akan kasih data-datanya. Atau Bang Suma dulu narasi.
Silakan. Oke, baik. Saya katakan lagi kepada saudara, dua hal nih, buat Kristen yang lain juga, dengarkan baik-baik. Yesus datang berkata, Yesus datang melakukan perbuatan, pekerjaan. Jadi Yesus berteori dan berpraktek. Ketika Yesus berteori, apa kata Yesus? Yohanes 14:24. Teori yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi teori, ucapan, lisan yang keluar dari mulut Yesus yang menghantarkan orang Kristen menuhankan Yesus, itu bukan dari Yesus itu sendiri. Dalil. Itu teori. Itu teori. Apapun yang Yesus katakan, aku Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ucapan sekalipun levelnya kayak gitu, Yesus ucapkan sekalipun, itu dia tidak sedang berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Kenapa Kristen kemudian tergiring untuk melupakan dan memuntahkan ucapan Yesus itu? Kenapa? Karena Kristen ini adalah umat yang sudah disesatkan oleh Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Secara teori, Kristen gagal segagal-gagalnya. Itu secara teori, secara firman. Sekarang secara praktek. Yesus membangkitkan orang mati. Wow, keren. Membuat air jadi anggur. Orang lumpuh berjalan, orang buta mengintip. Badai menjadi tenang. Wow, praktik Yesus mantap kali. Sayangnya, dari aspek ini, Yesus klarifikasi, coy. Yohanes 5 nomor 36. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan apapun itu, membangkitkan, membuat mata melihat, kaki lumpuh berjalan, air jadi anggur, ataupun apa itu, kata Yesus, pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Selesai. Jadi dua aspek yang Yesus bawa kepada Bani Israel, di tengah-tengah Bani Israel, ucapan dia, teori dia, praktek dia, pekerjaan dia, mujizat dia, seluruhnya dua komponen yang Yesus miliki sebagai senjata kenabian dan kerasulan ini ternyata seluruhnya adalah milik kepunyaan Tuhannya. Yesus hanya manusia, duta, wakil, utusan Tuhan di atas muka bumi, spesial juru selamat untuk Bani Israel. Lalu kenapa Kristen menganggapnya Tuhan? Karena dia mengatakan, kepadaku diberi kuasa. Di mana Yesus mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa? Oh, ternyata ada. Anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni. Padahal, di situ bukan mengatakan diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi arti yang sesungguhnya adalah diberi kuasa untuk meninggalkan dosa. Bukan mengampuni dosa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau itu landasannya, kita lihat di dalam Matius 24 nomor 41, ternyata Yesus sendiri yang mengatakan. Di dalam Yohanes 20 nomor 23, Yesus sendiri mengatakan apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Berarti kamu pun bisa mengampuni. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada. Kan keren. Yesus mengatakan kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya orang tersebut akan diampuni. Lalu unsur ketuhanan yang diambil oleh Kristen ini mana? Rupa-rupanya hal sepele kayak begini, itu dijadikan sebagai bahan untuk menuhankan anak Maria. Rupa-rupanya Kristen mengatakan itu karena Kristen dalam keadaan tersesat oleh makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus, saudara-saudara. Tadi Anda mengatakan dengan pongahnya, dengan sombongnya, siapa Yesus yang mampu mengutus malaikat-malaikatnya? Bung, kau tanya sama Yesus di dalam Matius 24:41. Sus, saya mau tanya, Sus. Kamu punya malaikat? Iya. Kok iblis juga punya malaikat?
Iblis juga punya malaikat, Yesus juga punya malaikat. Apakah dia kemudian setara? Silakan Anda pikirkan sendiri. Ternyata di dalam kitab Mazmur 91, malaikat yang datang kepada Yesus itu utusan Tuhan kepada Yesus. Di dalam Yohanes 1 nomor 51, ternyata malaikat yang datang kepada Yesus itu adalah utusan Tuhan kepada Yesus. Jadi apa yang menjadi masalah? Malaikat yang datang kepada Yesus itu adalah suruhan-suruhan Tuhannya untuk mendampingi dan mewakili Yesus. Malaikat yang datang dari Elohim kepada Yesus memberikan kekuatan kepada Yesus, itu ternyata adalah penghubung kepada Yesus dari Tuhannya. Jadi saudara, berhenti mengatakan Yesus anak Maria itu Tuhan, berhenti. Yang kalian tuhankan itu bukan dia, yang kalian tuhankan itu adalah makhluk roh yang datang di padang gurun mengaku Yesus kepada Paulus. Beda. Yesusmu dan Yesus Bani Israel itu adalah dua Yesus yang berbeda. Makanya Yesus Bani Israel ketika bertemu nanti dengan Anda, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus anak Maria akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makanya terakhir 10 detik. Makanya kata Yesus, kalau engkau ingin melihat penyesat, kalau engkau ingin melihat nabi palsu, kalau engkau ingin melihat sibilisisis, lihat buahnya. Dia bukan Bani Israel, tapi memanggil aku Tuhan. Dia bukan Bani Israel, tetapi memakai namaku, bermujizat mengusir setan dan juga bernubuat. Itulah si penyesat. Begitu saudara. Silakan. Ya. Tadi langsung mengatakan bahwa iblis itu punya pengikut. Ya betul. Kenapa? Karena dalam keyakinan kami, iblis itu dia adalah malaikat pemuji yang karena kesombongannya maka dia dijatuhkan. Dan dia membawa pengikut-pengikutnya. Karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh kemudian jadi iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan disuruhkan oleh Bapa, malaikat-malaikat disuruhkan oleh Bapa kepada Yesus. Tetapi kalau kita baca, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Artinya Yesus menyuruhkan malaikatnya, bukan malaikat Bapa, tetapi malaikatnya Yesus. Padahal yang punya malaikat ini bicara tentang malaikat keseluruhan, itu adalah Yesus. Jadi pernyataan bisa dibantah bahwa iblis punya pengikut-pengikutnya karena malaikat yang jatuh. Tetapi Tuhan Yesus dia datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Itu kedatangannya yang kedua kali. Ada kuasa dan kemuliaannya Yesus. Yang ketiga, memang doa Bapa kami pun menyatakan, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah, datanglah kerajaan, ampunilah kami seperti orang yang bersalah kepada kami. Tetapi yang saya katakan bukan hanya tentang kita mengampuni. Semua manusia harus demikian. Tapi pernyataan saya bahwa Yesus berkuasa. Ada otoritas, Bang. Bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi ada otoritas pengampunan. Dia berkuasa mengampuni. Kemudian, pernyataan juga di dalam Yohanes 3:34 bahwa di dalam diri Yesus ada roh yang tidak terhingga. Semua kita manusia mempunyai roh yang ada batasnya. Tapi di dalam diri Tuhan roh tidak terhingga. Kenapa? Karena sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Karena itu yang Bang Suma angkat ayat tadi dalam Yohanes 8 ayat ke-42, keluar dari Bapa. Yang abang bedakan dengan pernyataan dalam Filipi 2 6-8. Padahal itu sebenarnya panjangan. Sahabatlah, tadi Bang Suma panjang sekali, saya diam. Biarin res nggak apa-apa. Kan saya nggak menghujat, saya hanya menyatakan. Lanjut. Ada datanya, Bang. Semuanya ada data. Kalau diminta saya akan tunjukkan. Kores terus. Lanjut. lanjut. Ada penghujatan sini, Bang. Iya, Kita adik saya itu diskusi, baru bangun. Kita memberikan edukasi lah kepada yang menonton 3.300 loh. Iya, silakan. Sampai di mana saya tadi diganggu, saya sudah lupa juga ini. Bahaya itu. Lupa dia. Ini parah nih. Oke. Saya tanggapi dulu. Boleh? Sabar. Nanti Oke, silakan. Anda Gimana Oke. ini diganggu? Yang pertama, saudara, Anda mengatakan malaikatnya. Yesus sendiri berdoa dan mengatakan apa?
Apakah kamu menyangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang sudah dinyatakan bahwa dia adalah hamba yang suci, orang yang dikasihi Tuhan. Yesus dengan lisannya mengatakan, apakah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru? Berseru di situ apa? Memohon. Memohon itu apa? Berdoa. Di dalam bahasa Yunani-nya parakaleo. Parakaleo itu meminta, menghambakan diri, memohon, memelas kepada Tuhanku, kepada Bapakku, supaya Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Ini bukan Tuhan ini, Bang. Jangan kau paksakan nabi tersebut jadi Tuhanmu. Bedakan dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh Yesus itu memiliki roh. Saudara, coba kamu berselancar dalam Yohanes 3 nomor 34. Kata Yesus, sebab siapa yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan roh Elohim kepadanya dengan tidak terbatas. Siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka kepadanya Tuhan akan menganuriahkan rohnya kepadanya dengan tak terhingga. Sekarang penyampai firman apakah cuma Yesus? Penyampai firman banyak. Yohanes penyampai firman, Harun penyampai firman, Daud penyampai firman, Salomo penyampai firman, Musa penyampai firman, Isa, Yakub penyampai firman. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang kepenuhan roh Elohim. Jadi saudara, yang kau paksakan menjadi Tuhan itu adalah utusan Tuhan, Nabiullah, Rasulullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Anda ingin menjadikannya sebagai tameng untuk membungkus Kristus yang datang kepada Paulus itu. Supaya kami orang Kristen, orang Islam ini yang tidak belajar Bible bisa dipatolotoloi. Bisa dibodoh-bodohin oleh kalian. Kami penyembah Yesus anak Maria. Oh no, kalian penyembah makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku nyamar-nyamar jadi Kristus. Sehingga kamu memaksakan seluruh ucapan Yesus yang menurut kamu terindikasi, ini Tuhan nih, ini Tuhan nih, karena dia mengatakan, ini pasti Tuhan. Padahal itu semata-mata. Tadi saya sudah mengatakan dua aspek, Bung. Tolong bantah dua aspek ini. Jangan Anda hidup di halusinasi Anda sendiri. Yesus mengatakan, perkataannya, dia dianggap sebagai nabi dan rasul melalui perkataannya. Dan ternyata perkataannya itu hanya perkataan Tuhan yang dia sampaikan. Bantai itu, jadikan dia Tuhan. Bantai itu. Yang kedua, perbuatannya, pekerjaannya. Ternyata untuk membuktikan pekerjaan itu, untuk membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Lalu faktor apa lagi yang bisa membuatnya menjadi Tuhan? Ucapannya yang sakti itu hanya ucapan seorang rasul. Pekerjaannya yang sakti itu hanya pekerjaan seorang rasul. Lalu yang mana yang bisa membuat dia menjadi Tuhan? Satu-satunya adalah ketika makhluk roh yang datang kepada Anda menjerat Anda dengan ngaku-ngaku sebagai Roh Kudus itu yang menghantarkan Anda untuk memaksakan Yesus sebagai Tuhan. Itu aja. Itu aja. Sehingga ada kemudian dia datang menjelma, inkarnasi, teopani dan seterusnya. Itu siapa yang ngajarin ente? Sedangkan ucapan Yesus, pekerjaan Yesus, kesaktian Yesus, semuanya hanya kesaktian dan ucapan orang yang diutus sebagai nabi tok, bukan sebagai Tuhan. Sadari itu. Sadari itu baik-baik. Nah, sekarang saya kasih Anda 5 detik dari saya. Tolong kamu runtuhkan ucapan Yesus yang mengatakan dia tidak dapat berbuat apa, berkata-kata dari dirinya sendiri. Tolong kamu runtuhkan kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan hanyalah untuk bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Runtuhkan itu. Dengan cara apa? Silakan, saya ingin tahu. Bro, silakan bro. Di awal Bang Suma saya sudah katakan,
bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia harus menggenapi setiap nubuatan. Karena itu dikatakan dia sebenarnya Tuhan yang dimaksud adalah menggenapi setiap nubuatan. Tetapi dalam pelaksanaan nubuatan, ucapan Yesusnya, gimana? perbuatan Yesusnya, seluruhnya dia saksikan sebagai utusan Tuhan tok. Lari ke nubuatan lagi. Ini, ya saya temukan itu. Coba, tabrak dua ini dulu, tabrak ini dulu. Jangan kau lari ke nubuatan, saudara. Silakan, tabrak yang dua ini dulu. Ucapan-ucapan Yesus yang begitu sakti, akulah, dia, aku dan dia adalah satu. Tabrak itu dulu. Dan mujizat-mujizat membangkitkan orang mati, bla bla bla, tabrak itu dulu. Jangan kau bawa nubuatan, karena kalau Anda membawa nubuatan sama dengan Anda sudah melambaikan bendera putih. Tabrak yang dua ini dulu. Silakan. Ya, saya akan menjawabnya dengan pernyataan bahwa dia menggenapi nubuatan dan nubuatan tergenapi. Karena itu dikatakan dalam Matius 24, dia sendiri yang berkata, Matius 24, bahwa dia akan datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Karena itu tanda kemenangan. Ini perkataannya, ini perkataan sebelum dia dibangkitkan. Tapi dia sudah menyatakan tentang kemahakuasaannya pada saat dia datang ke dunia kedua kalinya. Dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Kedua kalinya dia datang sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Sebagai Tuhan. Hah? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya dia datang sebagai Tuhan? Matius Di mana? 24, Matius 1 ayat 8. Di mana? Matius 24? Matius 24 ayat yang ke-30 dan 31. Hei, Dan justru saudara, justru ketika Anda membawa, ketika Anda membawa Matius 24, justru di situ Yesus menerangkan kalau dirinya itu sebagai anak manusia. Nomor 30-nya Anda bawa kemudian. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Pada waktu itu akan nampak tanda apa? Tanda apa? Tanda anak manusia. Jedar! Kalian memaksa anak manusia jadi Tuhan. Kenapa? Karena ada roh yang kalian sebut roh kudus tapi tidak kudus. Itulah yang membisikkan dan menghantarkan Anda menjadi Kristen. Padahal Yesus tidak pernah kemudian mengatakan dia datang sebagai Tuhan. Matius 24 nomor 30 jelas Yesus mengatakan pada waktu itu akan tampak anak manusia di tengah langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia datang sebagai utusan Tuhan yang maha kuasa dan yang maha mulia. Dia datang membawa kemuliaannya dan kekuasaannya. Kekuasaan siapa? Elohim yang mengutus dia. Final itu, Bung. Oke, saya belum melihat Anda bisa menabrak dua poin tadi. Secara teori dan praktek, Yesus hanyalah utusan Tuhan. Anda mencoba jungkir balik serong kiri dan juga sedikit agak ke kanan. Matius 24 nomor 30 justru menampar Anda. Lalu, apalagi yang Anda akan jadikan sebagai penolong? Silakan. Justru semua banyak ayat-ayat menyatakan tentang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kamu berkata aku adalah buta dan Tuhan dan benarlah demikian. Itu pernyataan. Ucapan Yesus apa? Ucapan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Ini Bang semua. Gugur Bang. Kenapa demikian? Itu ucapan Yesus atau ucapan yang diperintahkan untuk ia ucapkan? Ucapan Yesus yang diperintahkan. Dia mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Hayo. Tapi susah saudara Anda menyelipkan Yesus padang gurun itu masuk ke dalam kenabian Yesus. Susah saudara. Dia berkata, ini depan orang Yahudi yang mengetahui tentang hukum Taurat. Itu pernyataannya. Dia katakan bahwa dia berkuasa mengampuni. Dan orang Yahudi yang tahu akan hukum Taurat itu adalah penghujatan. Karena keyakinan. Bisa kamu tunjukkan dalilnya? Yahudi, jangankan mengatakan dia adalah dia adalah berkuasa mengampuni. Menyebutkan Anda tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia berkuasa.
Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. di situ Anda sadar nggak apa yang diucapkan dalam original teksnya? Apa? Apa yang Justru ada di sana? Lebih mengkuatkan lagi, Bang, kalau kita ke Iya, silakan. lagi. Tapi saya nggak mau ke sana. Coba Anda masuk ke Karena original saya nggak teks. ada data soal itu, saya belum belum sedia data. Wah, bahaya Tapi saya ini. menyediakan data yang tertulis. Bahaya ini. Ya, Di kami kan- situ tidak dikatakan mengampuni. Tetapi epiemi. Epiemi itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Meninggalkan. Jedar. Gugur. Apalagi yang bisa menolong Anda? Apalagi? Itu, Bang, berkuasa mengampuni. Apalagi? Tidak ada berkuasa, saudara. Tidak ada kata Bang. berkuasa di situ. Itu sudah Anda saya cek. melihat, saudara. Sudah saya Anda melihat. kalau Anda melihat di dalam Matius 9 itu jelas sekali dikatakan epiemi. Epiemi itu artinya aku meninggalkan atau meninggalkan atau meninggalkan aku. Coba Anda pikir. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunani berkuasa itu adalah ekiros. Di situ tidak ada kata itu. Yang ada cuman kata epiemi. Jadi apa itu ya? Lembaga Bible Indonesia kemudian mencoba untuk menipu kalian. Epiemi itu artinya meninggalkan, membiarkan, ditinggalkan atau akan meninggalkan. Dalam bahasa Yunani, mengampuni itu adalah iskiros, itu mengampuni. Berkuasa itu adalah Jangan kau memeruhi kau Juma. Aduh. lah. Itu kita harus berdata, saudara. Kita tidak boleh kemudian membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jangan kau memeruhi Kalau kau Juma. ampun atau mengampuni dalam bahasa Yunaninya itu adalah singcoro. Coba Anda cari itu. Itu Itu mengampuni. Bang Suma. Berarti Yesus disebut apa? Dia berkuasa apa? Meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan dosa. Yesus berkuasa meninggalkan dosa. Bukan berkuasa mengampuni dosa. Jedar. Dah, ada lagi yang bisa Anda hantamkan kepada Yesus? Gini, Bang, kalau Dua dalam data Anda, itu konyol? kami sudah pelajari, itu juga membicarakan tentang dia berkuasa mengampuni dosa. Saudaraku, Karena dalam kalimat yang ada itu membicarakan tentang hal bagaimana dia bisa menghapus dosa, meninggalkan dosa. Itu bicara tentang bahwa dari dialah dia berkuasa. Artinya yang saya mau garis bawahi di dalam kalimat itu pernyataan ada otoritas. Dia sebagai dia sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Kan tadi sudah dibilang. Kalau hanya mengampuni, semua nabi bisa mengampuni. Saudara, Kami pun bisa mengampuni. Saudara. Tetapi pernyataan berkuasa mengampuni, Saudara. ada kuasa di dalamnya itu hanya Tuhan. Oke. yang bisa bangun. Oke. Tidak ada. Menurut yang bisa kesaksian Yesus, saudara, menurut kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan yang dilakukan seperti ya anggaplah berkuasa mengampuni dosa, itu membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan menurut Yesus. Dari kalimat itu otoritas sebagai ketuhanan. Ternyata, bagaimana kita dapat katakan itu manusia atau Tuhan? Yang berkuasa mengampuni Yesus sendiri, itu hanya Tuhan. Yesus yang mengatakan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Iya, itu pekerjaan. Tetapi itu pernyataan, Bang Suma, bukan pekerjaan. Kalau pernyataan, ini kalau pernyataan berarti Bang. perkataan. Iya, Pernyataan. yang menyatakan siapa dia. Kalau perkataan, Yesus sudah katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Gagal. Perkataannya gagal, pekerjaannya gagal. Tidak ada sedikit pun unsur keilahian yang ada pada diri Yesus. Tetapi kenapa dia menjadi Tuhan? Bagi orang Kristen. Karena orang Kristen menuhankan Kristus yang datang di padang gurun, tapi supaya dianggap bahwa mereka orang ini benar, mereka mencomot-comot Yesus anak Maria sebagai dia yang diikuti. Makanya Yesus di akhir zaman mengusir kalian. Enyahlah daripadaku,
Aku Itu bisa tidak kita mengenal diskusikan kalian. tentang hal itu. Ini Bang Suma. Pekerjaan, maka itu berhubungan dengan Yohanes 10. Kalau kalian tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan. Itu Yohanes Nah, 10 itu. berhubungan erat. Itu bisa kita bahas. Tapi Itu. pernyataan tentang siapa dia, ini memperkenalkan siapa dia. Artinya itu pernyataan berkuasa mengampuni. Loh. Itu hanya Allah Bapa yang bisa mengatakan, tapi dia ini. Allahu Dia Akbar. berkuasa mengampuni. Allahu Kalau Akbar. Bang mengatakan semua yang dia katakan itu dari Bapa, pekerjaan yang dilakukan. Itu juga sejalan Yohanes 10 ayat yang ke-38. Lah, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pada pekerjaanku. Ya Itu kan Allah, ada susah ya memang Allah. Ya Allah ya Karim. Saudara, kamu memaksakan Rasul Tuhan menjadi Tuhan. Bukan, Kalau maksudnya. mengenai pernyataan, dengar. Kalau Ada mengenai datanya kok. kalau mengenai ada. pernyataan, iya saya tahu. Bahkan saya katakan, Yesus datang hari ini pun di tengah langit mengatakan, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Aku tetap tidak percaya. Kenapa? Satu, dia manusia. Kedua, dia wakil Tuhan. Dia Rasul Tuhan. Dia berkata-kata menurut firman Tuhan yang datang kepadanya. Tapi karena Anda terpengaruh oleh makhluk yang mengaku Kristus, maka Anda harus sampai mati memperjuangkan kesesatan itu. Anda sudah disesatkan begitu nyata. Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24. Firman, perkataan, pernyataan yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kurang jelas apa lagi data itu? Jadi meskipun Yesus mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, bukan berarti Yesus Tuhan. Karena Yesus wakil Tuhan, sedang mengucapkan perkataan Tuhan yang menjadi tugasnya untuk disampaikan kepada manusia Israel. Makanya dia mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepadaku tanpa melalui aku. Salah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Tuhanku tanpa melalui aku. Tapi Anda merubahnya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Parah. Sedangkan yang Anda lakukan hari ini bersama dengan sekelompok orang-orang Kristen menjadikan Yesus itu sebagai tujuan akhir. Ke gereja nyembah Yesus, kemana-mana nyembah Yesus, kemana-mana Yesus sehakikat dengan Bapa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Ayah tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tapi Anda memaksanya. Harus Yesus yang duduk di situ. Harus. Kenapa? Karena Yesus yang datang di padang gurun ini yang mempengaruhi ente, saudara-saudara. Ente harus menggulingkan kekuasaan pencipta dengan melantik Yesus kalian yang keluar dari kubur itu. Ente harus membumi hanguskan ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi dengan mengangkat sosok tokoh fiktif yang datang mengaku Yesus yang keluar dari kubur itu. Itu. Maka pada endingnya hari ini, Yesus dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Sedangkan bagi Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Yesus menurut Kristen, Yesus adalah Tuhan. Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Maka umat Islam dan orang-orang berakal lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Kristen yang sudah jauh melenceng dari ajaran Yesus yang asli. Demikian. Justru Bang Suma. Ya, bentar Bang ya. Jadi apa yang Bang Suma bilang tadi Bang, ya. Bentar Bang. Saya selesaikan narasi saya enggak lama. Jadi itu justru Bang Suma, saya justru mengalir dengan narasi Bang Suma yang saya mengambil ayat di mana sebelum Yesus itu bertemu dengan Paulus, bahkan sebelum dia bangkit dan naik ke surga. Saya mencoba mencari ayat yang waktu dia masih melayani di bumi. Ini baru satu. Masih banyak ayat-ayat menyatakan tentang bagaimana ketuhanannya. Tetapi tentang dibantah sendiri oleh Yesus dosa itu. saja Bang Suma.
tentang berkuasa Dibantah mengampuni Yesus. dosa saja. Bang Suma sudah Dibantah. sabar Bang. Dibantah oleh Bang Suma- Yesus, Bang. Percuma. Yesus yang membantahnya, Bang bukan Suma saya. sudah mengambil banyak ayat-ayat, tapi tidak bisa membantah tentang berkuasa otoritas. Malahan tadi Yesus Bang sudah Suma mengatakan segala mengiyakan. pekerjaan yang kulakukan itu Sudah bersaksi mengiyakan. bahwa Iya, dia utusan Tuhan. pekerjaan. Kalau tentang pekerjaan, Iya, maka lawan pekerjaan Anda itu Yesus, hubungan bukan dengan- saya. Tapi ini pernyataan, Bang. Ini Iya, pernyataan. Anda lawan Yesus, jangan lawan saya. Yesus yang mempersaksikan itu. Yesus bersaksi tentang itu semua kalau dia hanya utusan Tuhan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Selesai bukan? Tadi Bang Selesai, Suma bukan? yang lebar menjelaskan. Ya enggak. Saya hanya mengatakan bahwa semakin Anda berceloteh, semakin Anda membantah Yesus, dan semakin nyata Kristen adalah antikristus. Ya, Bang Semakin beritakan. Anda. Ganti Ya, pesulap selanjutnya, Bang beritakan. Berhenti dulu. Ganti Oh, saya pesulap belum selanjutnya selesai, nih, Bang Bang. Protes. Saya menutup narasi saya dulu. Ya, silakan dikasih waktu untuk nutup narasi dia. Oh, Silakan. Dia ini adalah musuh terberatnya Yesus. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya mencoba menjelaskan tentang berkuasa mengampuni saja, Bang Suma tadi. Ya, oke lah, saya mengiyakan. Tapi Bang Suma seperti itu. Menyatakan bahwa berkuasa mengampuni itu hanya Allah Bapa, tapi Yesus dia dengan berani menyatakan dia berkuasa mengampuni, dan itu tidak bisa dibantah. Walaupun dengan ayat-ayat yang Bang Suma angkat tidak bisa membantah pernyataan, memperkenalkan diri bahwa siapa dia juga berkuasa mengampuni dosa. Ya, Tuhan berkati. Saya bantah, Bung. Saya bantah. Yohanes 4, sabar, saya Iya. bantah. Anda jangan menyesatkan. Yohanes 4:34, apa kata Yesus? Terkait dengan yang Anda ucapkan yang terakhir. Apa kata Yesus? Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jedar! Jedat itu praktek, Bang. Pekerjaan itu praktek, melakukan, bukan pernyataan. Makananku adalah melakukan, mempraktekkan kehendak Nah, Bapa. ini yang saya katakan berkuasa itu pernyataan, Bang. Kalau pernyataan Itu kan bisa tadi, dibantah, Bang. Yesus mengatakan, Bagaimanapun abang nggak bisa bantah. loh, Yesus Itu yang sudah membantah seperti itu. bukan Saya saya. mau turun dulu. Yesusnya Makasih, yang Bang Suman, dan waktu membantah. lagi. Saya bacakan kepada saudara. Dengarkan bantahan Yesus nih. Yohanes 12, apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian dalam kitab saudara. Ini Yesus yang mengatakan. Kalau kita lihat dalam Yohanes 12-nya, Yesusnya dengan terang benderang mengatakan begini. Yohanes 12 nomor 49. Saya bacakan kepada Anda secara runut supaya Anda paham. Dia mengatakan apa? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku, Yesus, tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku mengatakannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jedar! Anda mau kemana? Gimana? Anda mau kemana? Jadi itu pun abang nggak bisa membantah pernyataan Anda bahwa dia mau berkuasa kemana? mengampuni. Itu kan tidak ada Anda bantahan, mau Bang. kemana? Abang mengambil ayat Pernyataan Yesus itu Pernyataan adalah Yesus. pernyataan yang menjadi asupan dari Bapa untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Semakin Anda membantah, semakin membenarkan dan nampak bahwa Kristen memang adalah anti Yesus, anak Maria. Justru ayat yang abang angkat tentang Yohanes 12 itu bicara tentang Cukup ini udah perang muter-muter bagi ini Maria cukup, yang ganti perang. pemain udah cukup. Ya, Ya, Saudara. ganti pemain apa? Saudara, sudah beritakan. Udah Anda cukup. ingin memaksakan, Anda mau memaksakan Yesus palsu itu jadi Tuhan dengan membantah semua dan menerobos mempertahankan Yesus kalau dia hanya utusan. Berucap pun Yesus bukan dari dirinya sendiri. Anda paksa biar orang-orang banyak tersesat. Ini yang Al-Quran katakan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Apa kata Quran? Saudara-saudara iblis itu ada di tengah-tengah kalian. Ada melata dengan kalian. Siapa mereka? Dia adalah orang-orang kafir. Mereka adalah pembantu-pembantu setan untuk menjerat manusia agar manusia durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Ini sudah nyata ini.
Siapa yang kalian ingin bantu dengan membantai Yesus? Siapa yang kalian ingin bantu itu? Iblis. Kalian adalah penolong-penolong iblis agar manusia tetap sesat bersama dengan kalian. No, sudah saatnya manusia Indonesia sadar bahwa kalian bukan pengikut anak Maria. Kalian adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus yang menggenapi nubuatan Yesus. Waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ya. Oke, silakan. pesulap selanjutnya. Jadi menurut Bang Juma ada Kristen penyesat ya? Ya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka itu jamak. Banyak penyesat-penyesat kata Yesus. Mereka inilah yang membawa nama Yesus kemana-mana dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Padahal sebenarnya mereka bukan pengikut Yesus anak Maria. Mereka hanya menggunakan anak Maria punya nama supaya ajarannya dianggap benar. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Silakan. Ya, silakan. jadi Bang. oke. Nah, jadi apa yang tadi Abang Suma katakan itu bagi kami umat Kristen itu sebenarnya tidak pengaruh, Bang Suma ya. Abang Suma tadi mengatakan bahwa kau bisa membantah tadi kepada abang saya, teman saya itu bahwa coba karena Anda adalah pengikut iblis yang kuat. Memang. Iya silakan. Bang, ya. Nah, jadi gini Bang ya, tidak ngaruh kepada kami Bang, karena ini ya kita jujur-jujuran aja Bang ya. Bagi kami orang Kristen itu, kenapa kami mempertuhankan Yesus ya? Kami mempertuhankan Yesus itu, Abang tidak membantah itu juga Bang, karena kami mempertuhankan Yesus itu bagi kami sama dengan kami mempertuhankan Bapa di surga. Itu berarti kuncinya. Anda sedang menyamakan iblis yang datang kepada Paulus itu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya itulah konsep Karena kami Bang, Yesus yang makanya. Anda sembah itu bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Bahkan untuk sekedar Yesus anak Maria saja bukan. Ya, jadi yang aku tadi bilang Bang Suma ya, Abang Suma mau gimana pun bagi kami orang Kristen itu, tanpa dia kami tidak bisa mencapai Bapa itu. Makanya kami mempertuhankan dia sama dengan kami mempertuhankan Bapa di surga. Itu kuncinya Bang. Jadi susah juga Bang kalau menurut saya ya. Menurut kami orang Tapi Kristen, kenapa kalian diusir? Kenapa kalian diusir? Diusir gimana Bang? Diusir. Coba Anda baca gimana? Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, kenapa kalian diusir? Ya, oke Bang. Aku juga senang ayat itu Bang ya. Ayat itu juga malah menguatkan iman saya untuk percaya kepada Yesus dan Iya, kenapa kalian diusir? Jawab. Kenapa kalian Bang diusir? ya, aku jawab Bang ya. Silakan. Ayat Silakan. itu berbicara tentang orang-orang yang Kristen KTP yang mengaku Yesus tetapi tidak bertobat, bisa. ya. Itu Nggak ya. bisa, Bung. Nggak bisa karena di situ tidak berbicara mengenai person. Di situ berbicara mengenai kelompok. Di situ berbicara mengenai pohon. Tidak berbicara ranting, tidak berbicara mengenai batang, tapi pohonnya. Pohonnya yang bukan cabangnya tapi pohonnya. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Wahai Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar domba tapi sebenarnya mereka adalah serigala. Wah, bingung si murid. Oh loh, kayak mana ceritanya? Dia kan sudah nyamar domba tuh. Bagaimana bisa kita membedakan mana domba asli, mana domba palsu? Bagaimana caranya? Dia datang membawa kitabnya Yesus, dia datang membawa nama Yesus. Gimana? Bagaimana caranya kita bedakan? Apa kata Yesus? Kalau kau ingin membedakan dia, jelas. Mereka akan memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Tetapi dalam prosesi keagamaannya, sedikit pun tidak berdasarkan atas asas perintah dan kehendak Bapa. Sekarang saya tanya kepada saudara. Anda menyembah Kristus itu kehendak siapa? Kehendak Bapa Elohim? Bukan. Anda ibadah minggu itu kehendak siapa? Kehendak Elohim? Bukan. Anda makan babi kehendak Elohim? Bukan. Anda tidak bersunat kehendak Elohim? Bukan. Anda merasulkan Paulus kehendak Elohim? Bukan. Anda mengkitabkan 13 kitab Paulus itu kehendak Elohim atau bukan? Bukan. Jadi tanda-tandanya adalah mereka tidak melakukan kehendak Bapa, sedangkan kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Sedangkan Kristen diajari untuk beriman, untuk percaya bahwa Taurat itu adalah tinja. Taurat itu adalah skubalon, sampah. Sedangkan Tuhan punya kehendak agar Bani Israel menjalankan semua ketetapan-ketetapannya yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Berarti Kristen secara batang, yaitu Paulus, itu harus dibuang ke dalam api neraka.
Bukan oknum, oh ini Kristen KTP, ini Kristen. Tidak sama sekali. Buahnya, kalau sudah kau temukan di antara buahnya itu ada busuk, maka bukan buah yang dipilah, tetapi batang yang ditebang. Paulus yang harus dilemparkan ke dalam api neraka, apatah lagi pengikut-pengikutnya. Kesempatan kalian untuk meninggalkan ajaran tersebut, jika kalian menggunakan akal sehat. Silakan. Ya, jadi itulah pandangan abang ya. Cuman saya ingin mempertegaskan lagi kepada abang ya, bahwa kalau Kristen sejati abang mau bilang apapun, tapi menurut sudut pandang orang Kristen itu adalah mempercayai Yesus itu sama dengan mempercayai Bapa. Titik, bang. Itulah aku bilang ya, bagi orang Kristen ya. Makanya tidak bisa dirubah, bang ya. Kena berarti Matius 7. Itu bang, titik. Kena bang. berarti siap-siap aja diusir berarti. Silakan. La ikraha fiddin, kami tidak punya niat untuk memaksakan Anda. Saya hanya menjabarkan, mengingatkan saja. Berarti penggenapan terhadap Matius 7 tadi sudah betul akan terjadi. Silakan. Keturunan Anda, kalau Anda tidak ketemu Yesus nanti, keturunan Anda, cucu Anda, cicit Anda, turunan Anda yang akan bertemu dengan Yesus dan akan diusir. Cucu Anda akan mengatakan, kakek saya yang memerintahkan dan mengajarkan saya menyembahmu. Bukan bapakmu kan? Bukan bapakku kan, kata Yesus? Ya. Kamu menyembahku bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu ke gereja bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu ibadah minggu bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Kamu makan babi dan tidak bersunat bukan bapakku yang mengajarkan kan? Ya. Lalu siapa yang mengajarkanmu? Bapakku, yaitu saudara onpestisasi. Bukan kehendak Bapa Elohim sehingga anak keturunanmu menjadi Kristen. Bukan kehendak Bapa Elohim sehingga anak-anakmu menjadi penyembah Yesus. Tapi atas kehendak nenek moyangmu sendiri yang diterima ajarannya dari penjajah Belanda, Portugis, yang datang ke Nusantara kita ini. Tak ada murid Yesus atau keturunan dari ke-11 murid Yesus yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah Kristus. Tak ada. Mereka Bani Israel sampai hari ini masih digaungkan, masih menggaungkan, masih terdeteksi dengan sangat akurat. Mereka penyembah Elohim, bukan penyembah Kristus. Sedangkan penyembah Kristus muncul pertama kali di Antioquia, kemudian menyebar dan dijadikan ajaran itu sebagai sah, sebagai sebuah ajaran negara Romawi kerajaan pada saat itu. Sehingga siapapun yang tidak hidup dalam kebijakan kerajaan Romawi, gereja Katolik, maka otoritas atau otoriter daripada gereja Katolik akan membumi hanguskan wilayah tersebut. Jelas sampai di sini. Tak ada murid Yesus, tak ada Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen. Tak ada Bani Israel mengajarkan orang menjadi penyembah Kristus. Tak ada. Hanya orang Barat yang nyebrang ke Nusantara, berbisnis sambil menjajah mengajarkan untuk daerah jajahannya menyembah kepada Kristus titipan dari Romawi. Silakan Anda renungkan. Musuh Anda hari ini adalah Yesus anak Maria, bukan Bang Suma. Saya hanya sebagai pembawa peringatan kepada saudara-saudara sekalian. Silakan. Oke Bang Suma ya. Abang Suma bernarasi panjang, tapi kalau menurut saya ya saya tidak berpanjang lebar juga, karena memang kita sesuai dengan doktrin-doktrin kita bukan, tetapi kita sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Bible itu atau kitab kita. Ya, memang Abang Suma mengatakan bahwa Yesus itu utusan, memang benar, ya. Tapi Yesus itu adalah diutus dari Bapa, dan tanpa Bapa dia kami tidak bisa mencapai Bapa itu. Makanya aku tadi bilang ya, Abang Suma bagaimanapun tapi bahwa kami orang Kristen itu kami mengenal Yesus itu sama dengan kami mengenal Bapa itu titik ya. Jadi kami menyembah Yesus sama dengan kami sembah Bapa. Itulah kami orang Kristen. Makanya Abang Suma tadi bilang kamu membantah itu, kalau bantah jawabannya itu yang saya bilang, kami menyembah Bapa Yesus itu sama dengan menyembah Bapa. Sudah titik. Iya, betul. Memang nubuat Yesus itu tidak sia-sia, saudara. Nubuat Yesus itu tidak sia-sia. Harus ada yang menggenapi. Karena kalau tidak ada yang menggenapi, berarti Yesus itu pembohong. Harus ada. Harus ada penyembah-penyembah Yesus ini. Harus, wajib. Harus ada orang yang diusir oleh Yesus. Harus, wajib. Karena kalau tidak ada, maka Yesus hanyalah seorang pembohong, pendusta besar. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Itu harus terjadi. Nah, siapa mereka? Keturunan dari Kristen hari ini yang tidak bertobat. Anak-anakmu lah yang akan kamu ajarkan, kemudian turunanmu lah yang akan sampai ke dalam api neraka bersama dengan engkau akibat ulah kalian yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan ajaran Yesus. Silakan. Yesus memang berpesan kepada Bani Israel, waspada, 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 waspada kepada penyesat. Jangankan ente orang Kristen yang hidup 2000 tahun setelahnya, apa kata
kata Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Orang-orang pilihan saja bisa disesatkan, apalagi ente yang cuman modal imani saja. Silakan saudara, saya tidak paksa. Anda mau percaya, tugas saya hanya mendudukkan sebagaimana amanat Al-Quran. Ketika orang-orang beriman itu datang, maka dia akan mensucikan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Kami sedang membersihkan Nabi Isa yang datang di tengah Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul dari orang-orang kafir yang membawa-bawa namanya agar dijadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Silakan. Ya, pemain selanjutnya Bang HM Muslim apa Kristen? Bang HM. Halo, Dibuka halo, One Piece. Tahu ke One Piece dulu, One Piece. One Piece. Halo Bang. Ya. Sembahan kamu ada berapa, Bro? Nah, gimana Bang? Sembahan kamu ada berapa? Sembahan, kan tadi saya udah bilang ya, bagi kami orang Kristen kami menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Bapa di surga, itu kan titik. Berarti Gak bisa berapa bisa jumlahnya itu? Berapa dipikirkan, jumlahnya Bang. itu? Itu doang sebentar. Berapa jumlahnya itu yang kau sembah? Ya, kalau aku menyembah Bapa di surga, menyembah Yesus, makanya aku mengatakan bahwa menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Bapa, itu titik. Ya, Berarti berapa kami itu yang kau jelas sembah? itu. Berapa itu yang kau sembah? Ya aku menyembah ya, nah, aku tadi udah jelas Bang, aku menyembah Yesus. Susah banget ya, udahlah, Bapa. gak mau jawab. Bilang aja 2 gitu loh. Susah amat. Lanjut Bang Hain. Susah amat sih lu sembah Bang Hain Yesus, Muslim lu apa sembah Kristen? Bapa. Jadi sembah lu 2 gitu loh. Susah amat jadi orang. Ditanya. Bang Silakan. HM. Ya, Muslim apa Kristen? Kristen. Silakan. Jangan pakai titik ya Bang. Jangan pakai titik, koma aja koma. Lanjut. BZ PS pesulap. Apa maksudnya nih? Itu judulnya kan? Udah judulnya saya hilangin. Sok. Tanya aja tanya. Oh, bertanya. Topiknya sore ini adalah ya, Yesus itu anak Bunda Maria, apakah sama dengan Yesus yang ditemui Paulus di padang gurun? Itu Bang, topiknya Bang, silakan. Beda. Beda benar cuma, jujur dia. Nah, beda kan? Beda. Udah selesai. Anak Paulus yang mana? Tidak ada saya dengar. Kalau ada Maria kan jelas juru selamat itu Kristus. Anak Paulus siapa? Anak Paulus ya kalian lah. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Kalian ini anak-anak Paulus. Gimana ya? Alamak. Kami ini Subhan- anak Yesus Kristus. Bukan, anak kalian itu Paulus. adalah anak-anak Paulus. Kok bisa? Kok Ya iya dong. dibalik-balik? Kok iya dong? Ya di dalam kitab itu diterangkan saudara, bahwa kalian itu adalah anak-anak Paulus di 1 Korintus 4 ya teman-teman ya. 1 Korintus 4 nomor 15. Silakan Anda baca. Satu Korintus 4:15. Iya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beri-beri pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Tuh, di mana salahnya? Iya, kok tadi Anda yang membantah, sekarang di mana salahnya? Iya, salahnya di mana? Sama aja anak Yesus kan? Kayak ular. Katakan anak Paulus. Kayak ular. Iya, kalian itu anak-anak Paulus, betul? Di mana dikatakan anak Paulus? Nama Paulus saja tidak ada di sini. Loh. Loh, coba baca.
Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini ucapan siapa? Coba bacanya. Nah, nih. Nah, Ya, coba. di mana ada kata Paulus di sini gitu? Nah, ini ucapan siapa? Itu dulu. Ucapan Paulus. Nah, berarti dia menganggap dirinya bapak, betul? Iya, di mana dia mengatakan? Siapa anaknya? Kok Siapa enggak anaknya di apa? situ? Siapa anaknya di situ? Siapa anaknya? Di mana dikatakan anak di sini? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak, banyak bapak, karena akulah yang dalam. Oke, stop silakan. dulu sampai di situ. Pendidik maksudnya di situ kan guru, bukan anak. Gimana sih? Paulus di situ mengaku sebagai bapak. Di mana dia mengatur tidak mempunyai banyak bapak? Bukan bapak katanya, bukan dia sebagai bukan dia bapak. Lalu Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Titik. ya terus Karena akulah yang ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. terus siapa bapak di situ? Akulah yang ada dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Siapa di situ? Paulus. Siapa? Nah, Paulus. Siapa anaknya? Ini parah nih. Apa nih parah-parah? Siapa anaknya? Ini parah nih, apa lah nih? Siapa anaknya? Sebab Kan kamu Yesus, bentar, kan kamu Paulus punya itu banyak memang bapa. pernah bersalin kan? Ini kan surat Paulus ke Korintus. Iya. Ya udah ke Korintus lah. Nah, berarti surat Korintus itu untuk orang Korintus, bukan untuk kalian. Bukan, ini kan untuk Korintus. Dengarkan teman-teman. Beliau sudah mengakui kalau surat Galatia itu, Korintus itu bukan untuk Kristen Indonesia, tetapi untuk jemaat yang ada di Korintus. Dah, selesai. Bubar. Ini Terus Bang Paulus Pelik mengatakan lagi izin, minta di Iya. follow dulu mungkin Bang Ustadz Pelik. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jemaat dari mana nih? Korintus apa dari Makassar nih? Ya, dari Makassar. Oh ya, silakan. Iya, silakan teman-teman di follow saudara kita ya Bang Felix, di follow semuanya supaya 3.000 orang sini bisa menjadi pengikut beliau. Silakan. Begini, Bang Suma, kemarin kan saya di Makassar, HP saya dicuri orang. Masya Allah. Jadi Kok bisa? Iya, nggak tahu, saya tidur diambil orang, akun-akunnya di dalam, ya saya lupa semuanya, makanya akunnya ini baru 2 pengikutnya, makanya saya izin sama Kian Santang untuk naik dulu, mudah-mudahan bisa di follow sama teman-teman Iya. yang Yang kedua saya Di-follow, sampaikan teman-teman. kepada upload Islam siapapun yang ada di bawah, ternyata kita ini upload Islam ini dikirimkan ya setan-setan yang berupa manusia, yaitu perempuan. Jadi sengaja DM kita katanya mau masuk Islam, diminta nomor handphone. Jadi sengaja mereka orang-orang Kristen perempuan itu menggoda kita. Lalu disuruh bacakan Amsal, lalu mereka merekam. Jadi alhamdulillah, untung Allah mengingatkan saya bahwa itu adalah jebakan. Jadi mereka ingin menjebak kita. Lalu nama-nama kita nanti akan rekaman itu akan disebar di media sosial. Agar nama-nama apologet Islam itu rusak. Makanya tidak ada yang percaya lagi. Jadi hati-hati dengan misi-misi mereka, teman-teman yang ada di bawah. Jadi saya dalam 1 bulan ini sudah 3 kali dijebak seperti itu. Dikirimkan ya perempuan-perempuan, padahal mereka adalah setan dan iblis yang berusaha menghancurkan ya teman-teman apologet Islam. Gitulah langkah-langkah mereka kalau sudah suntuk atau sumpek, bagaimana caranya untuk menghancurkan Islam. Jadi mereka menggerahkan semua pasukan-pasukan mereka gitu, teman-teman. Jangan, Bang Pelik, jangan salahkan mereka. Mereka mengikuti perintah dalam Bible. Kenapa di dalam Bible itu beritakanlah baik maksud berbohong maupun tidak, kan boleh itu.
boleh berbohong kok. Oh, betul ya Mbak Nyuma, ada datanya ya? Luar biasa mereka. Ada. Terima kasih. Jazakallah khairan. Host, teman-teman semuanya. Siap. Jangan terlalu dulu, di follow dulu. Follow back. Follow dulu. Kalau HAM ini jangan di follow, diblokir aja. Ustaz, jangan lupa di follow back. Iya tahu. Mau belajar itu, mau belajar. Polyback itu TV tabung zaman dulu kalau rusak polybacknya. Bang Andi. Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus Berapa, menjadi Bang? nyata di Bentar. dalam kamu. Galatia berapa? Galatia 4 nomor 19. Galatia 4. Ya, jadi Paulus itu bersalin untuk melahirkan Kristen-Kristen ini. Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Bersalin Paulus, Bang. Bersalin sini dia. Iya. Dia beranak, hamil, entah siapa yang hamil, aku juga bingung. Kok bisa? Iya, makanya mungkin itu dasarnya sampai di gereja bisa nikah sesama rudal, saling tembak. Karena Paulus saja menderita hamil, dia bersalin, Bang. Aku baru baca nih, kok bisa dia pula bersalin laki-laki? Mungkin itu dasarnya kenapa di Amrik itu ada Bible khusus 3 huruf itu JJ. Karena ternyata rasul yang dibanggakan ternyata juga pernah bersalin. Berarti ada yang menghamili dia kan? Siapa? Kok lucu aja nih, kok bisa pula ada bersalin? Cuma Paulus atau apa ini? Paulus. Dari Dalam mana? bahasa Yunaninya Odino. Odino itu artinya dia mengandung. Mengandung apa itu? Berarti dia punya kandungan. Mama solang generasi. Diceritakan ini gak ada dibilang nama Paulus di sini. Lalu siapa, Bang? Siapa kalau bukan Paulus? Hai anak-anakku. Ini siapa? Galatia itu jelas di Galatia 1. Coba Anda baca. Galatia 1 itu apa? Dia menerima Injil dari Kristus yang bukan manusia. Inilah akibatnya. Dia dihamili. Mengandung dia. Pertanyaannya, Paulus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki lah. Kenapa dia bersalin? Itu pertanyaannya di situ, kok bisa dia bersalin? Ini parah nih. Yang ditanya itu benar Paulus atau bukan? Itu bukan Paulus. Itu Paulus itu. Kok bukan Paulus pula? Ada namanya Paulus. Hai anak Alamak. aja. Iya, tapi Galatia itu kan surat Paulus itu. Betul. Coba Anda baca Galatia. Iya. Nah, dia yang sudah menulis Ini surat kan untuk surat Paulus ke Galatia ini, Bang Juma. Nah, iya, betul. Nah, terus Benar. bukannya si Paulusnya gitu loh. Loh, kok bukan Paulusnya? Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Itu kamu, aku di situ itu Paulus, itu bercerita tentang Paulus itu. Paulusnya. Bentar, saya bacakan sedang ya. Paulus silakan. berkata nih, hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Itu kata Paulus. Nah, itu kata Berarti Paulus. Artinya ini bukannya bersalin secara wanita kan? Lalu apa yang bersalin? Apa yang bersalin selain bukan secara wanita? Apa? Ayo. Iya, artinya itu bukan bersalin secara wanita. Gimana coba laki-laki bersalin? Iya, tanya Paulus. Ini aja HM, emang itu orang Korintus, orang Galatia itu bodoh-bodoh ya, dibodoh-bodohi oleh Paulus gitu ya. Enggak lah, jangan gitu lah. Iya,
Iyalah, kenapa dia harus mengatakan Paulus itu? Aduh, bahaya ini, bahaya. Mati. Aim, Galatia itu di mana sih? Galatia itu daerah mana sih? Hai, manrase. Gue pengen lihat orang-orangnya di situ kayak cerdas apa gimana? Galatia daerah mana bro? Galatia itu? Ayo, yuk, jawab. Galatia. Gimana itu? Daerah mana? Bentar, cari. Cari di Google. Ya kita cari, kurang paham juga kan. Iya, tapi lucu Di juga lu. Turki bang. Galatia. Coba cari Galatia daerah mana? Daerah Turki bang Andi. Turki. Turki kan ya. Iya. Udah ke Eropaan itu aja mak. Iya, Udah. Turki Tengah. Iya, udah ke Eropaan dia. Udah masuk ke daerah Ethiopia. Romawi. Kocak. Awe puai, manang kaje macari pasi Paulus we matampui naseng ali na matampui. Ini hamil di luar nikah pasti. Bukan itu artinya, cuman kita belum paham artinya apa nih. Lah bersalin itu apa coba? Apa peribahasa bersalin itu bisa nggak disandingkan kepada Makanya laki-laki? di Alkitab ini betul tulisannya bersalin, cuman artinya bukan itu. Karena nggak mungkin kan laki-laki Salah tulis. bukan saling tulis, ada artinya. Kalau Tuhan masuk di dalam kandungan bisa kan? Bisa. Seorang wanita bersalin dan bersalin yang ada dalam kandungannya Tuhan. Lah kalau laki-laki bersalin bisa kalau Tuhan mau, betul? Jawab Bang Andi. Mantra saya baik. Masolang Ini Bang generasi. Haim ini orangnya baik sih sebenarnya, lucu dia. Aku gak mungkin jawabnya itu. Iya, dia sendiri ngakak dia sendiri. Nanti tanya pendeta bang hari Minggu. Pendeta, ini Paulus sejak kapan dia hamil? Dan siapa yang menghamili dia? Dan siapa anak-anaknya? Karena setahu saya Paulus itu anaknya ya Kristen. Oh ini artinya Bang Juma, bentar aku udah dapat nih artinya. Nih, artinya itu kan perumpamaan tentang kelahiran itu menggambarkan pergumulannya dalam pembimbingan jemaat Galatia secara rohani. Akhirnya dia hamil. Enggak, perumpamaan kelahiran, menggunakan perumpamaan kelahiran dia untuk mempergumulannya dalam membimbing jemaat Galatia secara rohani. Itu maksudnya. Berarti dia nggak hamil beneran? Bukan, enggak, soalnya saya bilang tadi nggak mungkin Paulus hamil dia kan. Iya. Kenapa ada Apakah kata bersalin? Iya, kenapa nggak bahasa lain? Misalnya dia buat bertelur. bahasa kayak gitu supaya orang kan biasa berpikir. Kenapa nggak bertelur atau menetas? Kan Itu mah burung. Paulus menggunakan perumpamaan kelahiran untuk menggambarkan pergumulannya dalam membimbing jemaat Galatia. Wah, udah bisa kau jadi jujur bicara Paulus ini hari. Menggunakan Ini kalau HP murah Gurunda, saya lempar ini HP ini. Aduh, pusing. Haim, mulai sore ini kau jadi bicaranya Paulus. Kau pintar sudah sekarang ngeles. Hah? Kau sekarang udah pintar ngeles, udah bisa, udah mantap kau. Bukan, aku juga baca dari Google ini ya, artinya. Iya betul. Artinya itu Paulus menggunakan perumpamaan kelahiran untuk menggambarkan pergumulannya dalam pembimbingan jemaat Galatia secara rohani. Persalinan berarti tadi tentang perumpamaan kelahirannya. Menggambarkan Berarti pergumulannya. Kristen ini adalah anak dari hasil bersalinnya Paulus, kan gitu. Secara rohani. Berarti Kristen ini anak-anak Paulus, betul itu. Hai anak-anakku. Bukan, Kan gitu. kami ini anak Yesus Kristus. Bagaimana Yesus tidak pernah bersalin? Yang bersalin itu Paulus. Gimana sih? Iya, ini artinya tadi nih ya, Paulus menggunakan Iya. pergumulannya dalam Artinya yang melahirkan Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Mana ada Yesus pernah bersalin? Gak ada. Yesus punya murid, Paulus punya anak. Nah, Bukan, kalian ini kenapa Yesus anak Paulus jadi Allah kami? Jangan ribut dulu. Tante Paulus lagi lewat tuh mau ke pasar. Jadi Kristen ini anak rohaninya Paulus gitu ya? Iya. Bukan. Jadi Paulus itu bersalin rohani.
Maksudnya dia masuk angin kembung. Ya, lahirlah Kristen. Ya, lahirlah Kristen. Ya, lahirlah Makanya- Bang Haim ini. Jadi kamu ini, bro, Bapak rohani itu Anaknya siapa? Paulus. Haim. Bapak rohani itu siapa? Paulus. Bapak rohaniku. Iya. Paulus. Di sini ya pendeta. Enggak, yang ada tertulis di situ loh. Paulus. Nah itu dia bawa Jumat tuh Paulus katanya. Polos dia. Polos. Dia kan Bapak rohani kan, bukan Allah saya. Kalau saya tetap Yesus. Bapak rohani masuk gua. Iya, Bapak rohani itu Paulus. Ya mengajar- Paulus, ya udah. Kau jujur orangnya sebenarnya gitu. Ya itu yang saya tahu, ya itulah saya bilang. Ya bagus lah kau jujur, nggak bohong. Nanti Kasih dia koin, kasih dia koin, kasih kita kopi, kasih kopi, kirim dia jujur. Kasih tepung kopi. 1 karung, tepung TPK untuk bikin onde-onde kalau sudah melahirkan ya. Teman-teman kasih koin dia, kasih kopi dia, jujur dia. Kalau orang jujur dikasih kopi. Kasih mawar apa kayak gitu. Jujur dia. Aim apa yang dimaksud dengan anak rohani? Anak rohani. Ya. Anak rohani itu ya kami Jumat-Jumatnya. Bapak rohani pendetanya. Rohani. Ya anak-anak roh gitu ya. Jadi kamu anak roh gitu ya. Bukan rohani. Kalau rohani kan roh, nggak kelihatan. Bukan, beda tuh. Rohani roh sama rohani kan beda. Roh ya roh nggak kelihatan. Rohani ya gini. Rohani itu kata dasarnya roh. Kok bisa? Iya, tambah ani ke orangnya. Yang nama ani jadi roh. Ini kan manusia nih, manusia kan jasmani dan rohani kan gitu ya. Betul. Artinya jasmani dan roh. Kenapa ditambahin ani? Ya karena menyangkut ke personalnya gitu loh. Roh itu umum, rohani ke orangnya gitu. Coba buka Google lagi deh. Coba buka Google. Arti rohani. Iya. Kata dasar rohani. Akar kata rohani. Jangan bilang rohnya Ibu Ani ya, jangan. Ini netizen juga kadang-kadang masa rohnya Ibu Ani. Ada aja loh. Akar kata rohani, roh. Ya itu roh. Merupakan sifat yang berhubungan dengan roh atau bersifat spiritual. Nah, jadi kata rohani turun dari kata roh yang merujuk kepada unsur fisik. Manusia seringkali dengan jiwa, sukma dan batin. benar kan? Betul, roh itu kan. Jadi kamu anak rohnya, anak roh. Kami anak-anak roh, anak rohani. Iya. Jadi rohani itu kata dasarnya roh ditambah ani ke personalmu. Artinya itu roh itu anak-anaknya Yesus, anaknya Tuhan gitu loh. Ya. Anaknya Paulus tadi di situ. Bukan. Bang, kami bukan pengikut Paulus. Kami itu mengikuti ajaran Yesus yang diajarkan Paulus. Yang benarnya gitu. Bukan kami ikutin Paulus. Kami yang ikutin itu ajaran Yakin Yesus lu? yang diajarkan Paulus. Yakin. Yakin. Oke, saya kasih contoh ya. Yesus waktu hidup, nih satu contoh nih. Yesus waktu hidup, babi itu haram atau tidak? Haram. Yesus masih hidup. Babi itu haram apa tidak? Haram. Nah, Paulus itu Haram. babi haram atau boleh dimakan? Nah, boleh lah dimakan. Nah, sama atau tidak ajarannya tuh? Kan Macet. udah jelas bahwa bukan Kau macet. ada aja jawabanmu. Saya nggak butuh jawaban muter-muter. Bukan muter-muter bang, saya Sekarang menjelaskan diam sesuai dulu apa yang kau. ada. Haim. Yesus waktu hidup mengajarkan babi itu haram, betul? Betul. Paulus itu mengajarkan babi halal atau haram? Tidak ada diajarkan Paulus. Ada ya. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku. Jadi menurut Paulus semua halal. Mana ayatnya bang? Coba
Bisa baca. Aduh ya Allah. Kan nggak ada tulisan bahwa babi itu haram, apa yang diajarkan Paulus, kan nggak ada bang. Diam dulu, Jadi kawan. jangan mengada-ada bang. Kalau di perjanjian lama ada dikatakan babi haram. Perjanjian baru kan Paulus tidak ada rasaku. 1 Korintus 6:12 coba lo baca. Bentar, 1 Korintus 6 nomor 12. Oh, 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 nomor 12 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Tuh. Jadi dia tidak mau diperhamba oleh apapun. Semua halal bagi Paulus, betul? Tunggu, baru cari lagi apa maksudnya. Bentar bang ya. Ya. Pokoknya lu kotak-atik dah cepat. Ya, Paulus itu nggak mau diperhamba. Dia bos. Jadi semua halal boleh dimakan. Nggak mau dia diperhamba. Yesus hamba Tuhan. Karena Yesus hamba Tuhan, ya dia ikut hukum Tuhan. Tadi itu haram. Ya Yesus hamba. Kalau Paulus nggak mau diperhamba. Iya Gitu. bang, tapi kami kan udah jelas. Diam ya. dulu kau, Kami saya bukan, sama HM dulu. bukan percaya Kau Paulus, muter-muter. mengikuti Paulus. Kau muter-muter, Kami mengikuti bentar dulu. ajaran Yesus yang diajarkan Paulus. Itu yang jelas. Jadi kami yang ikuti Yesus itu sama dengan kami mengikuti Bapa di surga itu. Itulah konsep kami orang Kristen. Jadi Ya, kami antara yang Paulus dan Yesus jangan lu salah bawa-bawa berefleksi lagi. dengan kami. Paulus itu menghalalkan babi, kalau Yesus mengharamkan babi. Apanya yang sama? Oh, ini artinya tuh Walaupun bang. dia Bentar. mengharamkan babi. Ini artinya bentar. Artinya itu kita memiliki kebebasan untuk memilih apa yang membangun dan tidak memperbudak diri. Itu artinya tuh bang. Iya, kamu nggak boleh jadi budak, nggak boleh jadi hamba. Harus Iya, tapi harus harus tapi kita- bebas. Iya, Yesus itu hamba. Dengerin. Yesus itu hamba Tuhan. Artinya nggak boleh berbuat sesukanya. Kata Yesus, segala sesuatu yang aku lakukan itu kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus itu tidak berkehendak bebas. Tapi Paulus tidak mau diikat. Dia nggak mau diperhamba. Makanya semua halal untuk dia yang dia lakukan. Paham sampai sini? Belum. Lah, Yesus itu hamba Tuhan. Paulus bukan hamba Tuhan. Dia nggak mau diperhamba. Makanya tadinya babi haram menjadi segala sesuatu halal. Dia nggak mau diperhamba. Begitu? Dulunya Paulus itu memang orang jahat. Cuman Ya, kan iya. udah bertobat. Sampai sekarang juga masih jahat. Enggak, dia kan udah mengajarkan kebaikan. Jadi dia Apa aja kebaikan kalau dia melawan Yesus? ini artinya ini kan dia bukan Satu segalanya. lagi ya. Yesus itu taat terhadap hukum Taurat, termasuk perintah sunat, betul? Ya. Oke. Paulus itu di Galatia 5 nomor 2 coba baca. Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Cukup. Kamu udah disunat belum? Saya sudah. Ah, Kristus tidak berguna bagimu karena kau disunat, kata Paulus. Bukan. Sunat itu kan bukan, kita kan ngerti kesehatan. Orang tua Coba saya. baca dulu, baca lagi. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Oke, stop. Artinya di situ ya, siapapun Kristen yang bersunat, Yesus tidak berguna bagimu, betul? Bentar, cari artinya bang. Coba cari artinya. Udah jelas kok itu bahasanya, cari artinya lagi. Iya, dalam kitab itu kan banyak perumpamaan. Umpama lagi, sunat nggak ada umpama. Sunat ya sunat. Ada ini, dia, bentar. Lama. Jadi gini bang ya. Jadi kalau orang Kristen yang sunat itu adalah budak. Makanya dikatakan Rasul Paulus gitu. Namanya orang di luar bangsa Yahudi yang sunat adalah budak Yahudi. Nah ini hukum ini loh. Yesus itu taat terhadap hukum Taurat.
Makanya hukum Taurat itu wajib disunat. Makanya Yesus sunat karena dia hamba. Kalau Paulus, apabila kau disunat, Kristus tidak berguna. Jadi nggak perlu sunat, kata Paulus. Gimana sih lu bahasa Indonesia begini lu nggak paham? Kalian ini kok bahasa Indonesia nggak ngerti ya? Ya terakhir nih sebelum maghrib nih, Bang Haim. 1 Korintus 4 nomor 10. Tunggu ini dulu, belum selesai loh. Udah ada mau maghrib. Lu pekerjaan rumahnya nanti itu. 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 nomor 10. ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Maksudnya apa itu? Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh karena Kristus? Bentar, aku cari bentar. Aku kurang paham juga, Bang. bentar. Bentar, Bang. Banyuma lagi persiapan maghrib, teman-teman. Aku juga bentar lagi kelar nih. Di situ udah maghrib, Bang. Di Makassar udah mau maghrib. Sini masih jam 4:55, jam 5 lah. Ya, aku kan di Makassar, Bang. Abang di Jawa. Pembodoh ini, ntar, Bang. Polisi mengaku bodoh nih. Kita lihat bodoh. Nah, ini artinya, Bang. Apa tuh? Baca ya, Paulus itu artinya kan, Paulus ingin menyampaikan bahwa kehidupan sebagai Kristus seringkali berbeda dengan pandangan dunia. Apa yang dianggap sebagai kelemahan atau kehinaan di mata dunia, bisa jadi adalah kemuliaan dan kekuatan di mata Kristus. Paulus menekankan bahwa fokus utama orang percaya seharusnya bukan pada kehormatan duniawi, tetapi pada kesetiaan kepada Kristus dan pelayanan apapun konsekuensinya. Itu artinya, Bang. Kok lain tertulis, lain penjelasan, gimana sih, Bro? Iya, ini kan Paulus menyampaikan kan tertulisnya, tertulisnya apa? Dengerin dulu, Bro. Tertulisnya apa? Penjelasannya apa? Kok beda? Coba Abang cari, Bang, di Google. Pasti ada arti di situ artinya itu kami bodoh karena Kristus. Nah, pertanyaannya siapa yang bodoh? Ini merupakan surat Paulus kepada jemaat. Kepada jemaat di Korintus. Ya berarti jemaat Korintus bodoh karena Kristus. Oke, dari surat Paulus. Ini kan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Iya, Korintus lagi yang bodoh karena yang Kristus. Bukan, itu kan ada artinya tadi saya bacakan. Yang kau bacakan itu jauh sekali dengan apa yang tertulis, melenceng jauh. Itu di sini itu buat. Nah, ini artinya dan bagaimana Paulus dan bagaimana Kristus. Tapi nanti habis Isa kau naik ke sini lagi ya, Bro. Kau orangnya baik, soalnya mau membaca soalnya. Jadi apapun yang penjelasanmu ya kita hormati kan gitu ya. Oke, Bang, tapi kalau masih itu, Bang, ya soalnya ini pula kerja kan. Habis maghrib jam 7:30 atau jam 8 nanti malam ya, sini lagi. Oke, undang lagi, Bang, ya. Oke, Bang, siap. Bisa DM hostnya aja, DM hostnya. DM follow hostnya, hostnya di follow, nanti hostnya live follow itu. Udah. Ya, itu. Aduh, dari tadi kok nggak ditanya-tanya saya nih, Bos. Kenapa, Bang? Dari tadi kok nggak ada pertanyaan gitu sama saya satu kali pun gitu, Bang. Oh, pendengar baik aja saya di sini. Sorry, maaf ya, Bang ya. Soalnya teman-teman Kristen juga banyak. Oh iya, oke. Bisa kita lanjut nanti jam 7:30 atau jam 8 malam di sini ya. Bang Kores maju. Bang Kores ada Bang Kores ya? Itu. Ya, silakan. Res. Woi. Siapa nih Edihon ini Kristen juga ya? Iya, Kristen. Oh, Kristen apa? Protestan apa Katolik, Bang? Protestan. Abang tahu nggak kenapa ada Protestan? Sejarahnya? Sejarahnya karena Paulus. Protestan nggak ada hubungannya dengan Paulus, Bang. Jadi sama Protestan itu tokonya Martin Luther, Bang. Tadinya semua Anda itu Katolik. Karena Martin Luther nggak suka dengerin dulu saya jelaskan ya. Karena Martin Luther nggak suka Katolik,
Apa yang tidak suka? Yang tidak suka itu adalah surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa itu berbayar. Akhirnya Martin Luther nggak mau membebani jemaat. Masa orang pengampunan dosa harus bayar? Makanya dia berontak, membuat Denwam baru menjadi Protestan. Makanya kitabnya itu dikurangi menjadi 66. Jadi tokoh Protestan adalah Martin Luther. Harus belajar Bang ya. Oh iya Bang ya. Nah ini ada Ustadz Alip nih. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Koros lagi ada kegiatan kayaknya dia, nggak bisa. Ya, lanjut sama Ustadz Alip. Edihon, ketemu lagi Edihon. Apa suruh Ustaz Lain naik? Aku mau olahraga dulu Ustaz. Biasa. Siap. Nah, ketemu aja kita Bos. Dulu nih. Oke, ya lanjut. Gimana? Tadi Edihon minta ditanya ya? Iya ditanya dulu Bos. Enggak, tema kita malam ini apa Bos? Belum malam sih. Sore ini. Enggak, Edihon tadi malam itu kan sudah dapat pelajaran tuh. Sebelumnya belum pernah diajarin. Tadi malam dapat pelajaran kalau Yesus itu hamba Tuhan. Dia mengabdi kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Nah, semalam Edihon dapat pelajaran tuh. Yang sebelumnya tidak pernah diajarin di gereja. Iya, tapi kan langsung terpotong tadi malam tuh sama teman itu kan. Ya udah dilanjut kalau terpotong. Apa yang terpotong? Emang temanya tadi malam itu apa? Yesus hamba Tuhan gimana sih? Iya, memang Yesus hamba Tuhan. Ya, sekarang udah percaya kan kalau Yesus hamba Tuhan? Iya. Soalnya sebelumnya kau tidak percaya kalau Yesus itu hamba Tuhan. Nah, kalau Yesus hamba Tuhan sudah percaya, berarti dia menghamba kepada Tuhan. Kalau Yesus menghamba kepada Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Itu berdasarkan contoh dari Yesus dan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Kan gitu. Itu dulu pelajaran berharga itu untuk teman-teman Kristen. Perlu diimani. Bahwa mengenal... Oh iya, gimana? Yang hambanya itu kan wujud kemanusiaannya Bang, wujud keilahiannya kan. Yesus ini kan kalau dalam Kristen ini diartikan dalam dua wujud kemanusiaannya dan wujud keilahiannya gitu Bang. Nah, Yesus punya dua wujud. Iya. Nah, di mana Yesus menjelaskan kalau dia punya dua wujud? Di sana. Bukti Yesus punya dua wujud itu kan setelah Yesus itu dibangkitkan. Bangkit dengan wujud yang sama. Keilahiannya gitu Bang. Oh, jadi orang bangkit dari kubur dia jadi ilahi. Iyalah Bang, emang nah, kalau kau ngambil dari kubur Bang. Kalau ngambil dalil itu, benarlah pengajarannya itu bukan dari Yesus. Makanya ada di Roma 14 nomor 9. Oleh karena itulah Yesus mati dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik untuk orang hidup maupun orang mati. Lagi-lagi selalu mengambil dalil tentang Yesus itu Tuhan di luar dari pengajaran Yesus. Makanya memang itulah Kristen tadi. Kristen itu memang ajarannya adalah menuhankan Yesus yang rasulnya adalah Paulus, yang tadi melahirkan orang-orang Kristen kan gitu. Dan Paulus itu menjadi bapaknya, menjadi pendidiknya. Maka orang Kristen itu harus selalu mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Paulus. Inilah letak perbedaannya antara ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Yesusnya tadi mengajarkan dia apa? Dia seorang anak manusia. Dia yang tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Dia menjalankan perintah Tuhan. Dia mengajar kepada bangsa Yahudi agar kembali kepada hukum Tuhan, menyembah Tuhan yang esa, di tengah Bani Israel, di tengah orang-orang ahli Taurat, dan seterusnya. Dia beribadah menyembah kepada Tuhan. Itu ajaran Yesus selama dia mengajar 3 tahun. Yang kitabnya dicatat hanya 4 kitab tentang Yesus. Selebihnya untuk Kristen itu banyak, ada 13-14 kitab menjadi landasan iman Kristen. Gitu. Tapi kan ada jadi didaur ulang Yesusnya. Yesus itu adalah anak Allah gitu kan, yang hidup. Ya terus kenapa kalau dia anak Tuhan? Ya anak Tuhan udah pasti bagian dari Tuhan Pak. Kalau Yesus disebut anak domba berarti dia bagian dari domba? Itu kan kalau domba perumpamaan.
Sama aja lah, itu juga perumpamaan. Kenapa yang anak Allahnya bukan perumpamaan? Ya itu dia. Oh gitu ya? Itu bukan perumpamaan, Pak. Kalau gitu, kalau bukan perumpamaan, anak kandungnya Allah kalau gitu. Waduh. Giliran masuk doktrin dibuat perumpamaan, bukan perumpamaan. Giliran ada yang tidak sesuai keinginan dibuat perumpamaan. Sama saja itu semuanya perumpamaan yang dia buat. Kalau Yesus mengaku dirinya anak manusia, perumpamaan atau bukan? Bukan. Bukan. Karena memang Berarti benar Yesus jelas anak dia manusia. Anak Bunda Maria kan gitu. Ah iya, berarti Yesus benar-benar anak manusia pada hakikatnya, bukan anak domba dan juga bukan anak Tuhan pada hakikatnya. Kan gitu. Ya, Karena kan, dia itu benar-benar anak manusia. Betul-betul yang abang bilang itu betul. Cuman kan kita menganggap dia sebagai Tuhan, Tuhan untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia, Bang. Itulah Kristen. Saya bilang tadi, Kristen itu menganggap Yesus sebagai Tuhan. Berdasarkan ajaran di luar dari Yesus. Surat-surat yang dibuat menjadi barometer imannya Kristen, yaitu surat Paulus ada 13 plus 1, 14. Itu yang menjadi landasan iman Kristen. Makanya dalilnya selalu di luar dari pengajaran Yesus. Yesus mengajar itu 3 tahun. Dia di kalangan Bani Israel. Dia masuk ke Bait Allah, Bait Tuhan, Betel. Dia keliling Galilea. Dia membuka kitab para nabi, kitab perjanjian lama. Dia mengajarkan orang-orang Yahudi kembali kepada ajaran Tuhan. Tentang hukum Tuhan dia ajarkan kembali bahwa Tuhan itu Esa. Itu ajaran Yesusnya. Itu ajaran Yesus. Tapi memang saya bilang tadi, Kristen itu, toh nama Kristen sendiri pun pertama kali disebut itu ketika Paulus melakukan perjalanan. Dia mendapat ejekan dari orang-orang bahwa dia itu disebut sebagai Kristos. Kristen itu dari situ. Jadi saya nanya sekali dulu, Bang, bisa nggak? Iya, siap. Abang ini Muslim apa Kristen, Bang? Saya Muslim sama kayak Yesus. Loh. Kalau abang kan Kristen, pengikut Paulus, itu aja bedanya. Dari mana abang sama kayak Yesus? Yesus aja nggak membawa agama, nggak membawa keselamatan ya, Bang, ke dunia ini. Lah iya, itulah keselamatan. Makanya Yesus itu orang yang selamat. Saya sebut dia Muslim. Muslim itu adalah orang yang selamat. Saya orang yang selamat ketika kembali kepada jalan Tuhan, gitu. Sementara kan kalau Kristen tadi pengikut Kristus katanya kan. Pengikut Kristus yang diajarkan oleh Paulus, gitu. Yesus itu berserah diri kepada Tuhan, makanya dia selamat. Jadi kenapa Yesus bilang akulah jalan kebenaran kayak gitu, Bang? Ya iya, itu dia itu jalan. Dia itu jalan sebagai jalan agar diikuti jejaknya. Bukan disembah jalannya, bukan. Sebagai jalan ikuti jejak. Dia itu yang membimbing orang menuju kepada keselamatan. Karena Yesus sebagai contoh, dia itu yang mengajak keselamatan. Makanya disebut sebagai orang yang selamat. Bahasa Arabnya Muslim. Kami juga orang Muslim mengikuti ajaran para nabi. Begitu, bukan menuhankan para nabi, bukan. Nabi itu jalan keselamatan, bukan dituhankan agar selamat, bukan. Justru menuhankan para nabi itu melanggar ajaran para nabi. Berarti abang mengatakan kalau kami orang Kristen ini salah gitu, Bang, ya? Salah. Enggak sih, saya sebutkan sebenarnya bukan salah, tapi korban. Korban dari pengajaran sesat. Karena Yesus sendiri pernah bernubuat bahwa waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kan gitu. Bahkan juga dijelaskan itu nanti hal pengajaran sesat juga ada gitu. Ada serigala yang berbulu domba. Aslinya memang dia itu mau menyesatkan orang, tapi dengan cara yang halus. Artinya dia itu adalah penyesat gitu. Jadi ada korban dari penyesatan. Lalu dia mengamalkan itu gitu. Nah, banyak yang menyadarkan, tinggal kembali mau sadar atau tidak kalau kalian itu tersesat. Menuhankan jalan aja sudah tersesat. Ya, cuman kan Yesus itu ada wujud keilahiannya, makanya dia bangkit, Bang, dalam kubur. Berbeda dengan bisa dibilang manusia ataupun nabi-nabi yang lain.
Lah iya, saya bilang tadi dalilmu itu berdasarkan dari pengajaran Paulus. Saya bilang, saya tadi bantu dalilnya di dalam Roma 14 nomor 9. Kalau Yesus itu mati, bangkit dari kubur, agar dia itu menjadi Tuhan yang diimani oleh Kristen sampai sekarang. Kan gitu. Saya udah bilang berkali-kali, Anda itu kan Kristen tadi. Menurut abang, Yesus itu bangkit itu suatu kebohongan gitu. Iya dong. Coba. Jangankan bangkitnya, matinya aja sebuah kebohongan. Kenapa dikatakan sebuah kebohongan? Karena dia begitu terhina dan menderita, ditelanjangi, ditampar wajahnya, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya, diludahi wajahnya, dikasih mahkota berduri. Siapa ini? Ini tuh penjahat layaknya yang kayak gini. Yesus itu orang baik, orang yang berbakti kepada Tuhan. Dia mengikuti perintah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan seperti ini gitu. Yang tadi itu contoh-contoh penjahat itu. Kamu mau? Coba saya tanya deh dari nuranimu. Kamu mau? Yesus itu yang kau tuhankan itu dikutuk, digantung dengan cara telanjang, ditonton oleh banyak orang. Mau kau kayak gitu? Sebetulnya secara pribadi nggak mau, Bang. Cuman ya makanya itulah secara akal sehatnya kan. Cuman kan iya. itu juga tertulis Yesus seperti itu karena memang sebelum itu terjadi Yesus sudah mengetahui tanda-tanda itu karena memang bukan untuk menggenapi karena imanmu itu tadi, Bang. Ya itu tadi, imanmu itu berlawanan dengan nurani, Bang. Dengan akal sehat. Seperti yang kau sendiri barusan bilang. Secara hati nurani kau tidak mau. Nah, apakah Tuhan mau membiarkan demikian? Tidak. Dalam nubuatannya juga Yesus itu bakal selamat. Jangankan dia sampai ditumbak perutnya, kesandung batu aja Tuhan tidak rela. Coba kau lihat, ketika Yesus ketakutan berdoa di Taman Getsemani, hendak terjadi penyaliban, dia menangis, tetesan air keringatnya bercucuran. Tuhan langsung menolong dia, menurunkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Itu menandakan kalau Yesus itu memang benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang benar. Kan gitu. Berarti menurut ketika abang dia ini Yesus lah satu-satunya nabi yang nggak pernah mati, Bang, ya? Belum mati. Ada sih nabi yang lain juga ada. Di Islam itu tentang manusia belum mati itu nggak ada yang aneh. Manusia belum mati nggak ada yang aneh. Manusia hebat nggak ada yang aneh. Semuanya levelnya tetap manusia. Bahkan kalau kita bandingkan isi kitab yang di Al-Quran dengan di Bible membahas tentang Yesus atau Nabi Isa, kalau dibilang hebatnya itu malah di Al-Quran. Bahkan dia waktu di dalam buayan pun sudah bisa berdebat, berbicara dengan orang Yahudi. Tapi di kitab Anda yang kau tuhankan pun belum bisa dia berbicara. Tapi di Islam itu sehebat-hebatnya dia tetap manusia utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Nah itu perbedaannya. Tadi Ahikores kayaknya mau ini ya, Ahikores monitor ya. Dari tadi juga monitor, Ustaz. Lanjut. Oh. Ini bisa didakwahi ini. Iya. Kirain lagi ada itu kelas. Oke. Udah beres dong? Udah beres. Nanti kalau mau masuk aja. Ya gitu, Edihon. Karena kan